Saudaraku, sekali lagi salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Haleluya, itulah semangat anak-anak Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita menyambut Tuhan. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Engkau curahkan buat kami semua ya Bapa. Kiranya saat ini ya Bapa, kami mau bersatu hati bersepakat ya Bapa, memuji dan memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tidak ada yang lain kami inginkan selain menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau ya bertata di tempat ini ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu terpancar dari tempat ini GBI Stomo Tower, sehingga terjadi lawatan-lawatan kasih-Mu ya Bapa. Sehingga tempat ini tidak lagi kosong, tapi penuh dengan jiwa-jiwa. Kami mohonkan ya Bapa, hadirat-Mu di tempat ini. Roh Kudus beracara di tempat ini. Malaikat-Mu memuji-Mu dan bersama-sama kami ya Bapa. Kiranya Bapa, Kau disenangkan atas semua itu. Bapa, kami mohonkan ya Bapa, penyertaan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang lagi mau melangkahkan kaki mereka ke tempat ini. Kiranya Engkau tuntun mereka, Engkau bawa ke tempat ini ya Bapa. Kiranya mereka tidak kurang satu apapun, tetapi mereka merasakan sukacita bersama-Mu di tempat ini. Biarlah mereka saat pulang ya, tidak sama lagi, karena kami membawa ya Bapa, Shalom-Mu ya Bapa. Terima kasih. Saat ini kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau beracara ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Engkau lawat tempat ini. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mau mulai ibadah ini. Amin. siapa yang sudah bersukacita di tempat ini boleh katakan amin. Siapa yang siap di sini untuk memuji nama Tuhan boleh sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama kita memuji nama Tuhan di tempat ini Bapak Ibu Saudaraku. Yes. Sebab kami temukan sukacita daripada-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Jemaat Tuhan katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang sama-sama percaya boleh katakan, yeah. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Sama-sama katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita namanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan.
sukacita selamanya. Sebab Allah adalah kekuatan bagi kita. Yang sama-sama boleh katakan haleluya. Amin. Sama-sama katakan Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Beri tepuk tangan meriah untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Kau Allah kami, Tuhan Yesus, yang bertata atas kami. Saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kita sembah Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan Yesus. Ya Rabbi, oh ya Rabbi, mari angkat suaramu pada Tuhan Yesus. Oh ya Rabbi, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Glory, glory, glory bagimu Yesus. Mari angkat tanganmu, kita sembah Tuhan di tempat ini. Mari kita nyatakan bersama bahwa Yesus sumber kekuatan bagi kita. Yes. Sama-sama kita katakan lagu ini dari awal. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, oh, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam. Saya mengundang saudara untuk angkat lagu ini dengan hatimu, dengan sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Oh, dalam segenap jalanku,
setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Sama-sama katakan jemaat Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sama-sama katakan, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sama-sama katakan, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu Tuhan selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Katakan lebih sungguh-sungguh saudara. Yesus, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Jemaat Tuhan, katakan sekali lagi dengan imanmu. Yesus, Yesus, Kau anugerah. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup. Mari angkat tanganmu, kita sembah. Di setiap jalanku, anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti bagi kami Tuhan, berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu Tuhan selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh, Yesus, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti
sama-sama katakan, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Beri kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus kita. Yesus kaulah anugerah bagi kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang agung Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberikan kasih bagi kami Tuhan. Kami mau nyatakan yang terbaik bagimu Tuhan. Allah yang mulia, Kau Allah yang dahsyat. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu berlimpah atas kami Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, kita sembah Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan Yesus. Kita sembah. Pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan untuk kita. Dia menyertai kita, Dia yang mengurapi kita. Mari angkat tangan-Mu lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, Glory. Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami memuji Engkau Tuhan. Dengan iman kami Tuhan hanya tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu lebih keras lagi. Katakan, Roh-Mu tercurah, Roh-Mu tercurah atas kami di tempat ini Tuhan. Yes. Apapun beban kami saat ini, Kau yang berkehendak bagi kami Tuhan Yesus. Kau yang menyertai kami Tuhan Yesus. Bilur-Mu yang tercurah atas kami Tuhan, mengalir atas kami Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan, Kau yang luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan-Mu lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari angkat tangan-Mu, suara-Mu tertuju kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang kudus bagi kita. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala pujian. Sama-sama katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji
hidupku. Oh kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya, sama-sama katakan segala pujian dan syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian dan syukur sama-sama saudara. Segala pujian syukur Kau hadir dalam hidupku Tuhan, hadir dalam hidupku. Ku kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian dan syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Glory, 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 glory bagimu Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan dan keamanan kota dan bangsa, serta hikmat dan kebijaksanaan atas para pemimpin bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pengerja dan umat Tuhan, senantiasa dipenuhi Roh Kudus sampai pemulihan segala sesuatu menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin rohani, dilimpahi kekuatan, perlindungan, kesehatan, dan perwayuan. Kami juga mau berdoa untuk pembangunan rumah persembahan, diberikan kekuatan untuk menyelesaikan dengan semangat selalu baru. Kami juga mau berdoa untuk perayaan kasih di Medan tanggal 25 sampai 26 Juli. Biarlah Tuhan, kiranya tiap awan, tiap api yang selalu kami percaya Tuhan, perayaan kasih ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu mengikuti perayaan kasih ini, agar orang-orang terpanggil, mereka akan datang Tuhan Yesus sujud di depan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Kembali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Selamat hari Minggu, kiranya damai sejahtera Tuhan yang menyertai kita semuanya di tempat ini. Katakan amin. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita di tempat ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan ya.
Ada? Wah, selamat datang di gereja kita, Gereja GBI Tomo Tower. Kami harapkan untuk saudara dan saudari bisa kembali lagi hadir beribadah bersama kami di minggu yang akan datang. Dan kita terus berdoa kepada Tuhan supaya tempat ini Tuhan tumbuhkan ya. Tuhan yang menyertai, Kau yang menambahkan juga jumlah jemaat yang ada di sini. Katakan amin. Siapa yang rindu di sini memuji nama Tuhan, boleh katakan amin. 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 Sama-sama katakan. Yesus saja, Tuhanku aja, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus saja, Tuhanku aja, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus saja, Tuhanku aja, kasih-Nya ajaib bagiku. Sama-sama katakan, Yesus saja, Tuhanku aja, kasih-Nya ajaib. Sama-sama katakan, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Mari angkat tanganmu, setiap hari bertambah nikmatnya, sampai bumi berlalu ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Sama-sama angkat suaramu, setiap hari bertambah nikmatnya, sampai bumi berlalu lepaskan ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama katakan, Yesus saja, Tuhanku aja, kasih-Nya ajaib. Sama-sama kita deklarasikan, Yesus saja, Tuhanku aja, kasih-Nya aja. Sekali lagi katakan, ya, Yesus saja, Yesus saja, ya, Tuhanku aja, kasih-Nya ajaib bagiku. Haleluya. Yesus saja, Tuhanku aja, kasih-Nya ajaib bagiku. Sama-sama katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama katakan, berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah nikmatnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus saja, sama-sama katakan, Dia berkuasa, ada mukjizat, Yesus saja. Sama-sama katakan lebih keras Bapak Ibu Saudara, Yesus saja, Dia berkuasa, ada mukjizat, Yesus saja. Sama-sama ya, Yesus saja. Yes, yes, terima kasih Tuhan. Yes. Sama-sama katakan, Yesus saja, Yesus aja, bisa berkuasa, ada mukjizat, Yesus aja. Sama-sama katakan, tak berubah kasih-Nya. Sama-sama katakan, setiap hari bertambah nikmatnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah nikmatnya, sampai bumi berlalu
dan habislah ragaku. Yesusku ajar bagiku, Yesusku ajar bagiku, Yesusku ajar bagiku. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Boleh kembali duduk saudaraku. Mari kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita melalui kantong persembahan yang sudah disediakan. Dan mari kita sembah Tuhan Yesus lebih lagi di tempat ini. Ya Rabbi Syarab, oh ya Rabbi Syarab. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yes. Cuma Tuhan sama-sama katakan, ku dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan Yesus, Kau hadir di sini. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama kita sembah Tuhan Yesus kita. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat. Oh, hampiri. Yes. Haleluya. Oh, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Jemaat Tuhan, angkat suaramu sama-sama. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Dan kami rasakan Tuhan, dan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudaraku semuanya di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan, karena kehadiran-Mu yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami. Karena kebenaran-Mu lah yang akan membawa hidup kami dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Hingga kami setiap hari hidup kami boleh terus diangkat naik satu tingkat demi satu tingkat sampai kami memenuhi segala kemuliaan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami telah memuji dan menyembah-Mu, mengagungkan segala kebesaran-Mu. Dan saatnya kami duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Bukakan hati pikiran kami, hingga saat kami mendengarkan firman-Mu, tidak ada satupun yang tercecer di jalan, tidak ada satupun yang jatuh di semak-semak duri, tidak ada satupun yang jatuh di tempat yang berbatu-batu. Tapi firman-Mu itu akan jatuh di dalam hati kami dan akan tumbuh, berkembang, berbuah, berlipat-lipat ganda, sehingga jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat-jemaat yang penuh dengan kemenangan, berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu, bagi kerajaan-Mu. Kau akan menambahkan berlipat kali ganda Tuhan, berkat-berkat rohani di dalam sorga, di dalam kehidupan jemaat-Mu pribadi lepas pribadi di tempat ini. Biarlah hadirat-Mu, kuasa-Mu yang akan menjamah hati pikiran kami, menutup bungkus kami, sehingga tidak ada kuasa kegelapan apapun yang bisa mencuri itu dari diri kami. Karena selama Engkau ada bersama kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Tidak ada ya Tuhan. Yang ada hanyalah kemenangan demi kemenangan menjadi milik kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Saudara yang percaya dan akan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, saya merasa bangga ya, karena teman lama saya hari ini hadir di tempat ini. Mudah-mudahan terusnya akan tetap hadir di tempat ini. Kita akan dukung pelayanan Tuhan di tempat ini demi kerajaan Tuhan. Ya, saya akan memulai firman Tuhan sebelum kita masuk ke dalam tema yang sesungguhnya. Itu kalau kita membuka di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3 dan sampai ke 14 itu mengenai kekayaan orang-orang yang terpilih. Ini sebagai pendahuluan.
Dikatakan di dalam ayat 3 itu, Efesus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berarti Bapak, Ibu, dan Saudara, segala berkat rohani itu ada di dalam Yesus. Ya, kalau kita buka dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23, di situ dikatakan perikopnya itu keutamaan Kristus. Kenapa keutamaan? Karena segala kepenuhan Allah itu ada di dalam Yesus. Karena Yesus dan Allah sama. Allah Tritunggal ya. Kalau Yohanes pasal 1 ayat 1 bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Siapa itu? Yesus. Karena Allah begitu besar mengasihi dunia ini sehingga dia mengutus anaknya untuk memulihkan hubungan saudara dan saya kembali harmonis. Itu dahsyatnya kasih Allah di dalam pribadi itu. Makanya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Siapa itu saudara? Yesus. Makanya Efesus 1 ayat 3 mengatakan segala berkat rohani di dalam sorga ada di dalam Yesus. Berarti kekristenan kita adalah kekristenan yang kristosentris. Kekristenan yang berpusat kepada Yesus. Berarti Bapak, Ibu, dan saya tidak boleh ada lagi segan, rasa malu kalau kita orang Kristen. Kenapa kita harus bangga? Karena tidak ada agama lain di dunia ini yang menjanjikan keselamatan seperti yang Yesus katakan, kepada akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, masuk kerajaannya, kalau tanpa Yesus. Tepuk tangan bagi kemuliaannya. Nah, ada 3 berkat rohani yang tadi ayat 3 saya katakan bahwa segala berkat rohani di dalam sorga ada di dalam Yesus. Ini memang sulit diterima dengan akal, yaitu 3 berkat rohani yang terbesar yang telah Allah sediakan bagi saudara dan saya sampai hari ini. Dan udah saudara miliki. Yang 2 ini sudah saudara dan saya miliki kalau saudara imani. Apa? Ayat 4. Kita telah dipilih oleh Yesus. Kalau saudara lihat ayat 4, dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan, Bapak Ibu. Bayangkan sebelum dunia dijadikan, gimana? Allah belum menciptakan dunia, kita sudah dipilih. Itu kalau saya cerna sampai hari ini sulit dijangkau dengan akal pikiran saya yang kecil ini ya. Udah dipilih sebelum dunia dijadikan, itu kan dahsyat, men. Wah, nggak terjangkau ya, karena dia Allah. Itu berkat terbesar yang pertama, kita sudah sudah dipilih. Baru berkat yang kedua itu di dalam ayat 5 itu. Bukan ayat 5, ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih kita telah ditebus. Itu berkat yang gak bisa ditukar dengan apapun. Mau Bapak Ibu tukar berkat penebusan Yesus dengan harta dunia ini? Dikasih uang 1 triliun atau 100 triliun. Ada orang yang mau ngasih, orang ateis yang mau ngasih saudara uang 1 triliun. Bahkan 1000 triliun ganti keselamatan saudara. Mau? Pasti saudara tidak akan mau. Hanya orang geger otak yang mau ganti keselamatannya dengan hal-hal dunia ini. Tapi berapa banyak orang-orang percaya hidupnya nyaris jauh dikatakan sebagai orang beriman. Karena mereka rela menukar keselamatannya dengan hal-hal yang sementara dari dunia ini. Kita telah ditebus. Karena lagunya ada, kita dipilih dan kita telah dijadikan orang-orang pilihannya. Nah, berkat ketiga yang terbesar yang ada hubungannya dengan tema kata kita hari ini, karena memang tema di sepanjang bulan ini berbicara tentang Roh Kudus. Itu, ya. Tolong tampilkan slide-nya. Dikatakan Roh Kudus adalah anugerah Allah di akhir zaman. Di situ
tema ayatnya ada di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Nah, berkaitan dengan tema yang ketiga tadi, saya berkat ketiga yang terbesar apa? Itu berkat jaminan. Setelah saudara menerima dan percaya kepada Yesus, Efesus pasal 2:8-9 itu apa? Bahwa keselamatan itu anugerah. Setelah saudara diselamatkan, saudara tidak sekedar diselamatkan, tapi saudara mendapat jaminan. Kenapa dibilang jaminan? Karena di dalam ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga telah mendengar apa Bapak Ibu? Ketika kamu percaya. Syaratnya apa? Percaya. Apa? Kamu dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan ayat 14, meterai itu adalah jaminan selama saudara dan saya ada di dunia ini. Sebelum kita apa? Masuk ke dalam kerajaannya, jaminan itu apa? Dipenuhkan. Ya, ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh semuanya yang dijanjikan, yaitu penebusan kita yang menjadikan kita milik Allah untuk membuah dahsyat. Luar biasa. Berarti penderitaan yang saya alami tidak ada artinya dibandingkan kemuliaan yang akan kita miliki di dalam kerajaan. Tapi apakah jaminan itu bisa kita nikmati di masa sekarang ini? Bisa. Sangat bisa. Kenapa kita tidak menikmati sepenuhnya? Karena kita tidak bersama dengan Tuhan. Tuhan di surga. Kita masih di dunia, di bumi. Tapi kita bisa menikmati berkat-berkat rohani yang telah tadi ayat 3 dikatakan. Segala berkat rohani ada di dalam Yesus. Kita bisa nikmati pada hari ini. Jadi hal-hal yang bersifat rohani kita bisa nikmati. Sebagai penghibur, kalau dibilang ya, Roh Kudus itu penghibur itu dalam bahasa asli sebetulnya apa? Menguatkan, membackup, itu kata penghibur. Bukan penghibur sebatas kita basa-basi. Kalau kita datang apa orang berduka ya, itu kan ada istilah kalau orang Batak mengapuli ya, kasih penghiburan. Nah itu kan apa namanya sih, sebagai budaya ya, orang empati ya, kita budaya bermasyarakat kita harus lah ya, ada orang berduka kita hibur. Tapi berbicara Roh Kudus sebagai penghibur tidak sama dengan kita menghibur orang berduka gitu. Menghibur orang yang bersedih, menghibur orang yang kemalangan, menghibur orang yang mengalami banyak tekanan. Beda pengertian penghibur ini, penghibur yang memang betul-betul bersifat kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maksudnya apa? Tinggal dalam hidupmu. Kamu akan, syaratnya apa? Harus Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Itu kan temanya ya. Kalau saudara nanti kita lihat itu di Yohanes itu ya. Nah itu Yohanes 14 itu ayat 16 dan 17. Dia akan tinggal dalam kita selama. Apa janjinya tadi? Kita akan mengalami, menikmati berkat-berkat rohani. Apa itu? Kuasa. Karena Markus 16 ayat 17 sampai 20 apa? Tuhan Yesus yang janjikan. Kan sudah ada sama dia segala. Matius pasal 28 segala kuasa. Bayangkan loh, Matius 28 ayat 18 sampai 20 telah diberikan kepadaku, baik di surga dan di bumi. Makanya kalau kita berdoa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kenapa? Karena Yesus sudah berkata, kepadaku telah diberikan kuasa. Kuasa inilah yang akan menyertai kehidupan setiap orang percaya. Markus pasal 16 ayat 17 sampai 20. Diberi tanda-tanda. Waktu Yesus mengutus para muridnya di Lukas pasal 9 dan 10, 70 murid, mereka semua kembali dari kegiatan pekabaran dengan penuh kesaksian yang luar biasa. Ada yang mati dibangkitkan, ada yang
sakit disembuhkan, ada yang kerasukan setan dibebaskan. Itulah tadi apa Bapak Ibu? Tanda-tanda yang akan menyertai hidupmu sebagai orang percaya di muka bumi ini. Tanda-tanda itulah yang menghibur. Jadi menghibur tidak sebatas udah nanti baiklah di jalan, tidak basa-basi. Menghibur di sini memang Yesus apa? Tinggal dalam diri kita yang terus apa? Menguatkan kita dalam segala pergumulan hidup ini. Sehingga kita bisa menanggung segala perkara. Makanya 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, kalau saya tidak keliru, yang tidak melebihi kekuatan. Tuhan tahu apa pergumulan Bapak Ibu sekarang hari ini. Tapi jangan biarkan pergumulan itu mencuri sukacitamu di dalam Tuhan. Itu. Karena bilang iblis selalu mengintip. Coba kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 3 ayat 6, waktu Yesus berjumpa dengan seorang lumpuh di pintu gerbang bait Allah. Dia minta belas kasihan Petrus kan, supaya dia bisa memberi sedekah. Tapi apa yang dikatakan Petrus? Emas, Kisah Rasul pasal 3 ayat 6, dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku? Apa itu? Itu tadi kuasa, berkat rohani, bangkit dan berjalannya. Berarti Petrus tidak hanya memberikan sekedar materi yang sebentar akan habis, dia memberikan kekuatan baru, anugerah baru yang tak terbatas dalam kehidupan setiap orang percaya. Sama yang Petrus katakan kepada orang yang lumpuh tadi, dalam nama Yesus, kan betul? Dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Selalu dikatakan dalam nama Yesus. Karena kuasa sorga di bumi ini telah ada di dalam Yesus. Itu tanda kita apa? Orang percaya. Kita mampu menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita setiap hari. Itu ciri-ciri orang percaya. Menghadirkan kerajaan Allah di mulut bibir kita, menghadirkan kerajaan Allah dalam sikap tingkah laku kita, menghadirkan kerajaan Allah dalam tindakan kita, menghadirkan kerajaan Allah dalam segala apa yang kita pikirkan. Jadi kalau dalam hidup ini sebagai orang percaya saudara tidak mampu menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu, konon pula saudaramu membebaskan orang yang terikat dosa, sementara saudara sendiri belum dilepas. Itu syarat mutlak Bapak Ibu, karena ini berkat terbesar yang ketiga kan, kita sudah dimateraikan Roh Kudus. Jadi materai itu kalau saya bilang dalam istilah dunia sekarang ini satu pengikat ya. Kalau saudara membuat satu perjanjian, membuat satu pernyataan, transaksi jual beli, itu tidak sah kalau tidak distempel materai. Jadi dengan materai itu saudara menghadirkan negara di transaksi perjanjian jual beli itu. Ada legalitas hukumnya di situ. Sah tandanya. Karena ada materai. Walaupun harga materai itu 10.000, tapi kekuatan yang mengikat perjanjian itu luar biasa. Negara melindungi. Sama enggak istilah yang dipakai dalam kitab bahwa Roh Kudus itu berperan memberikan jaminan. Apa jaminannya? Materai. Kita bisa menuntut setiap saat kepada Tuhan akan jaminan tadi. Betul. Tapi mungkin banyak orang percaya tidak menggunakan jaminan tadi ya. Gitu. Itu anak saya waktu piket ya, praktek di Rungkit Putri Hijau sebelum dia, ini contoh ya, sebetulnya kurang pas tapi saya berusaha mencocokkan gitu. Dia ngurus kartu tanda masuk. Nah, bayarnya apa? Kali sebulan. Tapi dengan chip kayak seperti ATM gitu ya. Dia tinggal masukkan, mau masuk itu tinggal tempelkan aja ke pintu masuk, udah terbuka sendiri. Pulang pun tinggal tempelkan, selesai. Itu. Tidak ada kerutan di situ. Tapi kalau saudara tidak ada materai, tidak ada chip tadi, mana bisa saudara sembarang harus bayar semuanya, rugi ya. Sama enggak dengan kartu kredit? Sama sifatnya. Saudara tinggal gesek-gesek aja. Mau beli apa saja tinggal bebas ya. Mau beli mobil tinggal gesek ya, mobil-mobilan. Mau beli kereta tinggal gesek gitu. Enggak lah. Masa kartu kredit saudara beli mobil mana sanggup ya kan, itu ngejek itu ya. Tapi dengan adanya chip tadi itu
ATM tadi, ada satu kebebasan yang bisa kita miliki. Sama itu. Dengan materai Roh Kudus ada satu penghiburan, kepercayaan diri yang kita miliki di dunia ini. Bahwa Allah bersama dengan kita. Roma 8 ayat 31. Jika Allah ada bersama kita. Karena Roh yang diam di dalam kita. Siapa yang bisa ganggu kita? Tidak ada. Kuasa kegelapan pun tidak. Apalagi manusia. Kenapa? Karena Allah ada di pihak kita. Kalau itu kita imani. Nah sekarang apa pekerjaan Roh Kudus di samping dia memberi jaminan, memberikan penghiburan kepada setiap orang yang berduka. Panjang ceritanya nih Bapak Ibu, kalau saya kupas tentang Roh Kudus sebagai penghibur. Bagaimana Yusuf waktu diberlakukan semena-mena oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur supaya dia dibunuh, tapi abangnya Yehuda berbelas kasihan akhirnya diangkat dari sumur, dijual ke Mesir. Di Mesir dia tetap berusaha untuk membuktikan janji Allah. Dia berkarir dan menjadi orang yang berhasil di rumah Potifar. Tapi keberhasilannya hanya sementara karena di situ dia dipitnah. Dia dibuang ke penjara dan di penjara pun dia berkarir. Menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Semua tawaran dipercayakan kepada itu. Sementara kan, tapi akhirnya dia mencapai puncak kejayaan. Dari kisah Yusuf kita tahu bagaimana penyertaan Allah yang menghibur, menguatkan Yusuf supaya tidak hanyut dalam kesedihan. Buktinya apa? Yusuf menjadi orang yang berhasil. Dan dia tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan apa? Dengan kejahatan. Walaupun saudara abang-abangnya itu merasa ketakutan setelah Yakub mati. Dia sujud menyembah karena takut akan balas dendam. Tapi Yusuf bilang apa? Memang engkau mereka-rekakan kejahatan bagiku, tapi Allah membuat itu sebagai jalan untuk bisa mencapai cita-cita. Bisa saudara berkata kepada orang lain yang telah menyakiti saudara, menipu saudara, memfitnah saudara, menjelekkan saudara, memang engkau baik karena apa yang kau lakukan padaku itu adalah mendatangkan kebaikan. Belum tentu ya. Tanpa didorong oleh kekuatan mental rohani yang kuat, itu sulit kita lakukan seperti yang sudah Yusuf lakukan. Itulah pekerjaan Roh Kudus, salah satu contoh di dalam kehidupan seorang Yusuf. Banyak contoh lain waktu Paulus pertama kali menginjakkan kakinya di Makedonia, negara Yunani, di kota Filipi, dia memberitakan keselamatan, malah dia dicambuk, disesat dan di penjara. Dia tidak hanyut dalam kesedihannya, malah dia bernyanyi tentang kuasa Allah yang begitu besar. Akhirnya terjadi dihiburkan, walaupun di situ Paulus dan Silas mengalami siksaan yang luar biasa, tapi penderitaan itu tidak membuat sukacita mereka luntur, tidak membuat iman mereka luntur. Jadi apa yang menjadi tugas Roh Kudus saat Yesus mengutus Roh Kudus ke dunia ini? Di samping tadi dia memeteraikan dan menghibur, kita bisa lihat di Yohanes 16 ayat 7. Slide-nya nggak nampak ya, ada gangguannya. Yohanes 16 ayat 7, coba kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, itu yang diresponi Yesus setelah kita lihat di Kisah Rasul pasal 1 ayat 6, para muridnya berusaha apa? Menghalang-halangi Yesus itu pergi. Karena mereka takut kehilangan Yesus yang berkontribusi dalam hidup mereka begitu luar biasa. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 bilang apa? Tuhan, apakah engkau mau memulihkan kerajaanmu di dunia ini? Tapi kata Tuhan, engkau tidak perlu tahu tentang waktu dan masa. Itu urusan saya dengan Allah. Karena Allah juga punya program sendiri tentang membangun kerajaannya. Yang penting ayat 8 kata Yesus, lakukanlah pekerjaan keselamatan ini. Karena keselamatan bukan hanya milikmu. Keselamatan bukan hanya milik orang Israel. Keselamatan adalah milik seluruh manusia di muka bumi. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, engkau akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Memberitakan keselamatan kepada orang-orang berdosa. Itu yang dibilang Yesus apa? Namun benar kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kenapa? Karena selama Yesus di dunia dia dibatasi oleh tubuh jasmani secara fisik. Dia tidak bisa mengabarkan Injil kemana-mana. Hanya terkunci di Israel, di Yerusalem. Tidak mungkin Yesus melakukan kegiatan yang sama di Bethlehem, baru dengan waktu yang sama di Yerusalem, waktu yang sama di Samaria. Tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus ada di Israel, dalam waktu yang sama ada di Indonesia. Tidak mungkin. Karena dia dibatasi oleh tubuh jasmani. Ya kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 9 di situ kan dia bilang apa? Dia telah mengosongkan dirinya. Tapi dalam tubuh jasmani bukan berarti sifat kealahan Yesus hilang. Walaupun di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 9 dikatakan di situ kata mengosongkan, kenosis. Pengertian mengosongkan itu dia membatasi dirinya. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal dia Efesus 1 ayat 3 apa? Dia punya segala-galanya. Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa dengan keberadaannya sebagai manusia, dia juga bisa menanggung hal yang sama seperti saudara dan yang saya alami. Dia membatasi dirinya. Itu pengertian mengosongkan. Makanya dia berkata, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Siapa itu? Roh Kudus. Dalam bahasa Inggrisnya, made himself nothing. Dia membuat dirinya tidak ada apa-apanya. Padahal kan dibilang mengosongkan diri, padahal dia adalah Allah dasar tuh. Di situ Yesus menunjukkan apa saudara? Kerendahan hati. Baru datanglah Roh Kudus. Apa? Roh Kudus yang maha hadir dimanapun kita berada. Roh Kudus ada bersama kita. Karena dia ada di dalam kita, di diri kita. Omnipresent. Dia maha hadir. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu dahsyatnya. Tapi tidak bisa diterima dengan akal pikiran kita. Karena dia adalah Allah. Beri kemuliaan bagi Allah. Lalu apa pekerjaan Roh Kudus di dunia ini yang ditugaskan oleh Tuhan? Yang pertama, dalam Yohanes 16 ayat 8. Ya, ini nggak lama lagi ya. Ini mungkin kita setengah jam lagi lah. Atau 1 jam ya. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Apa tadi Bapak Ibu? Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi pekerjaan Roh Kudus dalam dunia yang pertama tadi apa? Mengingatkan dunia akan dosa. Kenapa dosa? Ayat pasal 16 ayat 9 akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Berarti dalam konteks Alkitab dosa itu beda konsepnya dengan orang dunia.
Menurut konsep Alkitab, dosa itu dikaitkan dengan ketidakpercayaan kepada Yesus. Kalau konsep orang dunia secara umum, orang yang melakukan salah, dosa itu. Orang yang berbuat keliru, kau berdosa itu. Orang yang cakap bohong, kau udah berdosa. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Dalam konsep Alkitab tidak sesederhana itu. Dalam Alkitab, karena berdosalah orang melakukan kejahatan. Karena berdosalah orang melakukan pencurian. Karena sudah berdosalah orang melakukan pembunuhan. Karena sudah berdosalah orang bisa menyakiti orang lain. Dan lain sebagainya. Jadi tidak sebatas, dosa itu tidak sebatas apa yang dilakukan manusia. Dosa itu bicara soal karakter rohani dalam diri kita. Itu yang dikatakan Alkitab. Ya kalau kita kembali ke Alkitab, pada mulanya memang Allah awalnya menciptakan manusia itu tanpa dosa ya, Adam dan Hawa. Sehingga hubungan dia harmonis dengan Allah. Bahkan tidak ada niat untuk saling menyakiti. Tapi kalau lihat perkembangan selanjutnya tentang kisah Adam dan Hawa di Taman Eden, dia melakukan pelanggaran. Saat itulah dosa hadir di dunia. Jadi dosa yang diwariskan, yang dimiliki Adam itu diwariskan kepada keturunannya. Apa itu? Termasuk kita sampai hari ini. Kita juga mewarisi dosa warisan Adam. Kita bisa sebelum dosa itu berkembang, beranak pinak ke seluruh dunia dalam kehidupan Kain dan Habel. Bagaimana Kain dan Habel sebelum dosa itu berkarya dalam kehidupan seorang Kain. Mereka sama-sama memiliki suatu usaha. Habel peternak, Kain petani. Tapi karena persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima, dia ada rasa sakit hati, rasa cemburu. Singkat cerita, lalu Kain membunuh Habel. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengajari Kain membunuh Habel? Pada masa itu, ada gak orang ketiga yang mengompor-ngompori, memanas-manasi, itulah orang kasih berkat bukan binatang, makanya kok gak diterima Tuhan. Berarti Tuhan itu pilih kasih, gak beres Tuhan itu. Tidak ada kan? Dia melakukan tindakan secara spontan karena ada dipengaruhi oleh rasa cemburu sampai dia tega membunuh adiknya. Jadi manusia berdosa sampai hari ini. Itulah yang membuat manusia melakukan kejahatan. Karena dosa yang kita sudah wariskan dari Adam. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Itulah sebabnya Allah mengutus Yesus ke dunia ini Bapak Ibu. Sebelum kita sudahi. Masalah manusia yang paling serius adalah dosa. Karena dosa memisahkan saudara dan saya dari Allah. Baru apa? Allah mengutus Yesus ke dunia untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Untuk menyelesaikan masalah dosa tadi. Tapi orang-orang yang mendengar tentang niat baik Yesus tadi menolak dan tidak menerimanya. Bahkan Yesus disalibkan. Itu makanya ada kata akan dosa karena mereka tetap apa? Tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Baru Yesus kembali kepada Allah, diutuslah Roh Kudus. Apa? Untuk tetap mengingatkan manusia bahwa dia adalah orang berdosa. Jadi tugas Roh Kudus yang pertama tadi apa? Menginsapkan saudara dan saya bahwa kita adalah orang berdosa. Pekerjaan Roh Kudus dalam dunia. Karena manusia tidak percaya kepada Yesus, maka Allah mengutus Roh Kudus untuk kembali menjalankan programnya. Gitu. Apa program Allah? Karena Allah tidak ingin
satu orang pun binasa, ya. 1 Petrus pasal 3:9 ya. Karena Allah menginginkan semua apa? Telah selamat. Melalui siapa? Roh Kudus menginsafkan manusia, termasuk saudara dan saya hari ini. Siapa di hari ini yang merasa tidak berdosa? Coba tunjuk tangan, ya. Seperti Yesus membebaskan perempuan yang berzina kan? Nah, siapa yang tidak berdosa, lempar. Tidak ada yang melemparkan karena orang Yahudi, Farisi merasa kita berdosa ini. Memang pandai kali Tuhan Yesus ini. Pulang satu-satu. Tapi Tuhan bilang kepada perempuan Maria itu, aku pun tidak menghukum engkau, tapi jangan lakukan lagi. Kan itu ya, itu harus fair ya. Nih kalau kita sekarang kan bolak-balik melakukan dosa ya, seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Padahal saudara orang apa tadi? Orang percaya. Ini makanya bilang apa? Jadi perkenan Roh Kudus yang pertama mengingat orang berdosa. Jadi kalau saudara dan saya akhirnya bisa sadar bahwa saudara orang berdosa, itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu hari ini. Disungguli yang berbicara dalam hatimu. Roh Kudus yang mengingatkan saudara. Yang ketiga, tapi kalau ada orang tidak sadar bahwa dirinya berdosa, berarti Roh Kudus belum bekerja dalam hidupnya. Atau dia menolak pekerjaan Roh Kudus. Padahal notabene dia orang percaya, itu ya, ironis gak? Dia orang percaya, tapi selalu mengalami apa? Kekalahan. Selalu mengalami kegagalan. Selalu mengalami kebuntuan. Tidak ada terobosan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada dalam dirinya tidak dipungsikan. Kata Paulus dalam Efesus pasal 5:6, hendaklah engkau penuh dengan roh. Hendaklah maksudnya penuh, hendaklah hidupmu dikuasai oleh roh. Supaya terjadi perubahan demi perubahan baru dalam hidupnya. Yang saudara akan terheran-heran tentang diri saudara sendiri, apalagi orang lain. Ih, kau udah banyak berubah ya. Setahun kemarin kau tengok kok kayak nggak jelas hidupmu. Ini sekarang kok makin nggak jelas. Enggak. Ini tahun ini rupanya semakin dahsyat. Dia bisa apa? Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat itu tidak selalu dengan uang loh. Menjadi berkat itu yang utama apa? Memberikan satu perkataan-perkataan yang sifatnya membangun. Karena jiwa-jiwa itu yang berharga di mata Allah. Bukan uang saudara dan saya. Karena satu orang bertobat, berlaksa-laksa malaikat akan bersorak-sorai. Soal materi itu kata Tuhan gak penting. Yang penting kau kerjakan keselamatanmu. Nyatakan bahwa Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa menghadirkan kerajaan Allah setiap hari. Itu tuntutan Tuhan dari hidup saudara dan saya. Kalau kita melihat kembali, apa pekerjaan Roh Kudus yang pertama di dunia ini? Menginsafkan manusia akan dosa. Pekerjaan Roh Kudus yang kedua, ya, dengan secara cepat menginsafkan dunia akan kebenaran. Jadi kalau saudara dan saya melakukan kesalahan, karena Roh Kudus itu orangnya lembut, sifatnya lembut, tulus ikhlas, dia akan mengingatkan bahwa saudara telah melakukan kesalahan hari ini. Dan dia memperhadapkan saudara dengan kebenaran. Supaya saudara tidak larut dalam dosa. Tarjolma, kan gitu ya, tarsongko, salah aku ya, baru ingatlah akan itu. Itulah kebenaran. Makanya dibilang apa? Menginsafkan, menyadarkan manusia yang berdosa akan pentingnya saudara hidup di dalam firman Allah yang membebaskan hidupmu setiap saat dari jerat dosa. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, saya akan pinjam dari Roma 5 ayat 7 sampai 8 bagaimana Paulus menggunakan istilah dunia yang secara umum pada masa itu. Di dalam Roma pasal 5 ayat 7 dan 8 dia berkata tidak mungkin ada orang mau mati bagi orang berdosa, tapi bagi orang bersalah. Tetapi Yesus lakukan itu. Bahkan dia berkata, untuk orang baik mungkin kita mau berkorban, tapi untuk orang benar belum tentu kita mau berkorban. Jadi dalam ayat
Roma pasal 5 ayat 78 itu kalau saudara buka Alkitab saudara di situ, Paulus mencoba membandingkan antara orang baik dan orang benar. Nah, standar hidup sebenarnya menurut konteks ini baik atau benar? Karena seringkali orang benar malah menderita. Orang baik bisa dilakukan secara munafik, pura-pura. Orang baik belum tentu benar. Tapi orang benar, sudah pasti dia bisa melakukan berbagai kebajikan. Makanya dalam Yakobus pasal 1 ayat 27 apa? Ibadah yang murni dan tak bercacat. Itu ya. Dikaitkan dari Roma pasal 12 kan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Tapi disempurnakan aplikasi ini Yakobus pasal 1 ayat 27. Bahwa ibadah yang murni dan sejati itu apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Yang terpenting yang terakhir 27b, dan tidak mencemarkan dirimu dengan perkara-perkara dunia. Maksudnya jangan menjadi orang Kristen yang munafik, karena saudara akan bisa menutupi dosa saudara dan saya dengan kebaikan, tapi di mata Tuhan belum itu benar. Jadi baik di sini biasanya tidak objektif, tapi lebih bersifat subjektif. Bisa saya kasih contoh, misalnya kalau si A menurut saya baik, belum tentu menurut saudara si orang ini baik. Kenapa? Mungkin orang si A ini kebetulan berbuat baik kepada saya, tapi kepada saudara tidak. Berarti standar kebaikan ini tidak ada standar. Hanya kebenaranlah yang memiliki standar yang objektif. Itulah makanya Roh Kudus mau menyadarkan saudara saya akan pentingnya kebenaran dalam hidup saudara dan saya, supaya saudara jangan menjadi orang munafik. Berarti apa yang benar dalam hidup ini? Tidak ada. Karena semua manusia berdosa. Tidak ada yang benar. Tapi manusia yang berdosa tadi mempunyai hak untuk dibenarkan. Kalau dia apa? Dosanya dipulihkan. Dia mengakui apa? Yohanes pasal 1 ayat 9. Hendaklah engkau, 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Ya, jika engkau mengaku dosamu sekalipun merah seperti kermiji, seperti ikan sumba, akan putih menjadi salju. Kita menjadi dibenarkan. Tapi kalau engkau tidak mengaku dosamu, kata Nabi Yesaya, apa dikatakan? Demikianlah, mana slide-nya? Demikianlah kata Nabi Yesaya, kalau kita tidak fair mengakui dosa kita, Pak, kita merasa suci kan, kayak orang Yahudi Farisi kan, merasa udah benar kan. Tapi kata Nabi Yesaya, Pak, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nabi Yesaya mengatakan bahwa kesalahan kita tanpa diakui itu seperti kemunafikan, seperti kain kotor. Ya, kain kotor itu sama dengan baju ya. Kalau baju kotor gimana? Dipakai terus gak? Ya, digantilah. Ya, karena ada orang bajunya ada bau keringat kotor, dipakai terus, ya, merusak suasana itu ya. Tapi ada orang-orang gila di hari zaman ini tetap baju kotor dipakai. Ada orang-orang yang sudah putus asa ya. Itu. Saya punya famili waktu saya tinggal dulu di Helvetia itu, ya, 20 tahun yang lalu. Karena saya tinggal di rumah Namboru saya. Penyakitnya malas. Kerjanya makan tidur aja. Suruh taruh pakaiannya ke laundry nggak mau. Padahal tinggal naruhnya ke laundry ya. Itu pun tak mau. Gimana? Manusia aneh itulah ya saya itu. Aneh bin ajaib. Jadi pakaiannya bisa bolak-balik dipakai. Kalaupun belum kotor dijemur. Lalu udah bau keringat. Baru pakai lagi. Memang tuh saya deh kawan ini. Itu. Maka di sini apa? Kesalahan kita seperti kan kotor. Jadi kan kotor itu cuma satu perlakuannya apa? Dicuci. Jangan kain kotor disimpan. Itu kan perumpamaan ya. Jangan kejahatan saudara, dosa saudara sorondoi. Tumpuk biar rapel. Rapelnya bukan dapat berkat, malah dapat hukuman gitu.
Jadi kalau hari ini saudara melakukan kesalahan, langsung nanti malam jumpai Tuhan. Supaya Tuhan langsung sucikan. Jangan saudara-saudara melakukan kesalahan macam gak ada kejadian. Gitu. Padahal tadi malam dia berzina. Tapi hari ini ke gereja. Ngasih perpuluhan lagi. Seolah-olah gak ada kejadian. Padahal Yesus tahu bahwa saudara telah melakukan kesalahan. Hari ini saudara cekcok di rumah. Hari ini saudara melakukan penipuan. Hari ini saudara melakukan kebohongan. Roh Kudus tahu. Karena Roh Kudus ada di dalam hatimu. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Jangan serahkan hidupmu kepada dunia. Karena tubuh di mana engkau ada, berdiam Allah di sana. Jadi tidak sedikit pun orang terlepas dari pengawasan Allah. Gitu ya. Mata Allah ada di segala tempat. Apa itu? Roh Kudus ada dalam diri kita loh. Jangan saudara pikir Allah tidak tahu. Makanya jangan jadi orang percaya supaya saudara aman melakukan dosa. Gitu. Konsekuensi jadi orang percaya, Roh Kudus ada di dalam kita. Mau saudara di pokok jagung melakukan dosa, di pokok tebu, di bawah kolong tempat tidur, di kamar mandi, ada di sana. Itu konsekuensi kita sebagai orang percaya. Kita harus siap menjadi orang Kristen yang berintegritas. Apa? Dimanapun kita berada, kita bisa menghadirkan kebenaran. Baru saudara akan mengalami hidup yang berkemenangan. Itu seperti lagu kita ya. Berkemenangan dalam segala perkara. Kecil kali lah kalau saudara mengharapkan dunia ini untuk saudara. Allah mau saudara memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kecuali saudara mau permanen di dunia nih. Berdoalah nanti malam kepada Allah. Tuhan, aku mau permanen di dunia ini. Aku mau ke surga. Ya udahlah, ikutilah orang berdosa. Tempatnya di mana? Di neraka lah. Ikutilah Michael Jackson, ya, John Lennon, di sana ada. Seru loh di neraka itu, ya kan? Tiap hari meriah karena banyak musisi dunia ada di sana, ya. Itu. Siapa Freddie Mercury, itu yang ketahuan dia homoseksual, ya kan? Jangan korbankan keselamatanmu dengan perkara-perkara yang sementara. Di saat saudara meresponi tentang kebenaran yang telah Roh Kudus sadarkan dalam hidup saudara, di Yohanes pasal 16 ayat 3, Roh Kudus yang dikatakan ini sebagai roh kebenaran. Tadi dikatakan di dalam ayat pasal ayat 7 itu kan dia roh penghibur ya. Tapi dalam ayat ini dikatakan dia juga adalah roh kebenaran. Di saat saudara meresponi kebenaran yang sudah saudara terima dan sadari, saudara disucikan, tapi tidak berhenti di situ. Setelah saudara menerima kebenaran dari Roh Kudus, dia akan memberikan kebenaran yang selanjutnya. Coba kita baca bersama-sama. Ini bagus ini. Tetapi apabila ia datang, Roh Kudus ya, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bayangkan Bapak Ibu, hal-hal yang akan datang pun Roh Kudus akan memberitahu. Jadi prinsip orang hidup orang percaya berpikir jauh ke depan. Futuristik kalau dibilang istilahnya. Tidak berpikir selangkah ke depan, tapi berpikir jauh ke depan. Bagaimana supaya gereja ini bisa mengalahkan rumah persembahan? Itu. Ya kalau boleh saya bilang ya, bersaing sehat kan? Ya. Karena Petrus saja setelah dilawat Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2 kan? Di pasal 3 dia berkhotbah 3.000 orang apa? Terima Yesus. Padahal Petrus gak masuk teologia loh. Gak ada teologianya itu. SD pun gak tamat. Tapi apa dibilang? Emas dan perak tidak ada padaku. Aku gak ada gelar. Gak punya harta. Tapi hati-hati bos. Roh Kudus ada dalam hidupku. Makanya orang-orang yang hadir pada masa itu dijamah hatinya oleh khotbah Petrus. Disadarkan akan dosanya. Disadarkan akan kebenaran. Mereka berduyun-duyun apa? Menerima Yesus.
Karena kuasa perkataan itu ada di dalam mulut Yesus. Jadi berdoalah supaya perkataan Allah itu senantiasa ada dalam hidupmu. Kalau orang yang kerjanya ngomel, cerewet, banyak tuntutan, banyak menggosip, banyak menghakimi, saya minta maaf, mungkin Roh Kudus ini ditidurkan, bangkitkan. Ya, ada satu buku yang pernah saya bilang kan tentang Watchmeni ya, tuh Watchmeni ketika Google, remuknya insan, keluarnya roh. Kalau kedagingan saudara, kata Galatia pasal 5, saudara tidak hidup di ayat 22 dan seterusnya, tidak dipimpin oleh daging, roh itu akan bercara dalam hidupmu. Saudara akan mampu melakukan terobosan-terobosan baru. Percayalah, ini saya bukan kasih iming-iming. Kalau saudara betul-betul hidup dipimpin oleh Roh Allah, percayalah, terobosan-terobosan baru akan Roh Kudus hadirkan dalam hidupmu. Akan mengilhami pikiranmu. Sehingga saudara tahu mau melakukan apa hari ini. Jangan sibuk main HP kalau firman Tuhan lagi disampaikan. Karena di sana tidak ada Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus yang ketiga adalah apa? Yang terakhir. Ya, tetapi buah roh itu menginsapkan dunia akan penghakiman atau penghukuman. Itu Yohanes 16 ayat 11, akan penghakiman karena dunia ini telah dihukum. Saya bisa ambil contoh di sini. Ya, kalau orang berbuat jahat pasti tidak berpikir akan hukuman. Yang dipikirkan hanya kepuasan. Sama halnya kalau orang mencuri, pasti yang dipikirkan apa? Mendapat sesuatu. Dia tidak memikirkan akibatnya. Kenapa? Karena pikirannya, hatinya, kehendaknya telah dikuasai oleh dunia ini. Berapa banyak orang yang rela mengorbankan nyawanya yang sia-sia hanya untuk segenggam emas, segenggam uang. Dia merampok, dia menjamret, dia menodong. Tapi taruhan nyawa kan. Karena dia tak pikir akibatnya. Itulah orang berdosa. Tapi sebagai orang percaya, Roh Kudus menyadarkan kita bahwa keadilan Allah itu harus dinyatakan setiap hari dalam hidup kita. Apa itu keadilan Allah? Konsekuensi dari kita berbuat salah. Kita akan menerima hukuman. Bukan hanya nanti di kekekalan, tapi di sekarang ini pun akibat konsekuensi dari perbuatan hidup kita, dari menyimpang kebenaran tadi, kita akan apa hukumannya? Itu tadi Bapak Ibu apa? Kegagalan, kebangkrutan, kesedihan, duka cita. Tiap hari ada saja yang kita alami apa? Kegagalan. Kenapa? Karena kita tidak fair. Tidak menghargai tentang datangnya Roh Kudus menginsapkan saudara dan saya tentang dosa, kebenaran, dan penghukuman. Mengapa orang benar takut berbuat dosa? Karena dia sadar ada penghukuman. Bukan hanya di kekekalan loh. Hari ini pun kalau saudara tidak fair dalam hidup sebagai orang percaya, hukuman itu menanti. Apa? Seperti tadi apa? Firman jatuh di tanah yang berbatu-batu, di semak duri, dicuri iblis. Ganti apa? Duka cita kan, duka citanya hilang, damai sejahtera hilang. Kenapa? Karena saudara tidak menghargai hadirat Allah. Yohanes pasal 3 ayat 18 bilang apa? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dalam Matius pasal 12 ayat 32, ini tentang mengenai Roh Kudus, penutup. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, Yesus, dia masih bisa diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, bahkan di dunia yang akan datang pun tidak. Itu taruhannya. Maksudnya bagaimana? Yesus telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, melakukan berbagai sesuatu, mengajar berbagai hal, tapi dia ditolak oleh orang-orang Yahudi dan Farisi pada masa itu sebagian besar.
Melalui dia pergi kepada Allah dan mengutus Roh Kudus. Nah, sekarang Roh Kudus datang ke dunia hari ini. Apa tugasnya tadi? Menginsapkan saudara dan saya manusia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Berarti kalau ada yang menolaknya, tidak ada lagi ampunan. Jalan terakhir lah Allah, programnya kan terakhir, tidak ada Allah keempat kan? Allah Tritunggal. Kalau 4 kuartet. Begitu. Cuma Tritunggal. Udahlah, ini kali terakhir. Karena Allah mengasihi manusia. Kau turunlah ke dunia Tuhan. Kami ngobrol. Nah, itu istilahnya ya. Memang kalau saya merenungi gitu. Ya mungkin Allah sama Tuhan Yesus lagi ngobrol-ngobrol. Ya gimana Roh Kudus? Ya selalu-selalu aja di dunia itu. Ya gak ngasih tahu ya kan. Tapi kan omnipresent. Ya kan. Saling ngomong kan. Bro gimana? Surga aman? Gitu ya. Gak ada lagi Lucifer ya kan. Kan udah di dunia sama kau. Kan gitu. Roh Kudus tetap berkarya sampai hari ini. Dia tetap ada. Dia tetap beracara. Jadi kalau ada seorang pun yang menolak Roh Kudus, berarti dengan sendirinya, berarti dia tidak mau diinsapkan akan dosa. Tidak mau diinsapkan akan kebenaran, tidak mau diinsapkan akan hukum. Berarti hari ini, bila hal itu disampaikan kepada saudara saat itu, kita bisa mengevaluasi hidup kita di hari-hari Pentakosta itu. Karena Yesus akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada siapa saja yang mau, yang menerima. Evaluasilah hidup saudara hari ini. Apakah Roh Kudus ada di hidupmu? Ceknya gampang. Kalau saudara hari ini sadar akan segala perbuatan hidup saudara, berarti dengan serta-merta Roh Kudus telah menginsapkan saudara. Izinkanlah saudara berkarya secara leluasa dalam hidupmu, supaya saudara menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita bangkit berdiri. Kita ambil waktu sejenak. Kita merenungkan kembali firman Allah. Betapa Allah sungguh-sungguh mengasihimu dan rindu saudara akan melakukan hal-hal yang baru dalam hidupmu. Tidak lagi menjadi orang-orang Kristen yang monoton, tapi menjadi orang-orang Kristen yang penuh dengan terobosan. Hal-hal baru terjadi dalam hidupmu. Hari ini, dalam kerajaan Allah di tempat ini, akan terjadi mujizat-mujizat baru. Karena saudara meresponi panggilan Allah yang ada pada hari ini. Dalam hidupmu dan saya. Kita angkat satu pujian. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup, sekali lagi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahatmu, berserah
menyembahmu. Ku buka hati, Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. mau ambil alih. Kau ambil alih seluruh hidupku, Di altar altarmu menyembahmu. menyembahmu, Di altarmu di altarmu menyembahmu, di altarmu Bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Engkau tahu akan keberadaan jemaat-Mu di tempat ini, akan hati pikiran mereka yang penuh dengan 1001 macam pertanyaan. Namun firman-Mu kembali mencerahkan hati pikiran kami, bahwa Engkau menantikan respon kami, agar kami tidak lagi menjadi orang Kristen yang biasa saja Tuhan. Keluar dari tempat ini kami tahu mau lagi menjadi pribadi yang biasa, tapi kami mau menjadi yang luar biasa, karena Engkau Tuhan adalah Yesus yang luar biasa. Ya Tuhan, kalau hamba-Mu berhenti berkata-kata, ya Roh Kudus, biarlah Engkau tetap bersama kami. Tidak hanya di tempat ini, tapi dimanapun kami berada, Engkau terus menyertai kami, menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami. Yang kami bisa beranjak dari kehidupan yang biasa-biasa saja menjadi kehidupan yang berarti Tuhan. Jangan biarkan Tuhan, si jahat, iblis di luar sana yang membuat kami selalu hidup dalam kekalahan. Nyatakan kuasa-Mu dalam diri kami, karena Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Pulihkanlah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, akan kesehatan, akan perekonomian, akan pekerjaan, akan apapun itu pulihkan Tuhan. Agar mereka merasa berkemenangan bahwa Engkau ada bersama mereka. Biarlah gereja-Mu di tempat ini menjadi berkat yang luar biasa, bertumbuh-tumbuh, berkembang, berlipat-lipat ganda, menjadi kerajaan-Mu yang besar, untuk membuktikan kepada dunia bahwa di tempat ini ada keselamatan yang sejati. Kau pakai hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukalah hatimu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan kiranya memperluas wilayah-Mu. Bahkan tangan Tuhan yang kuat akan melepaskan engkau daripada yang jahat, akan menjauhkan engkau dari segala sakit penyakit. Turun kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau. Dimanapun engkau berada, memberkati pekerjaanmu hari ini, engkau menjadi orang yang berhasil. Dari sekarang, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Nah, sambil kita mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus untuk pembangunan gereja kita akan menyaksikan warta sepekan dari Gereja Besar GBI Medan Plaza. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Roh Allah yaitu Roh Kudus yang berperan penting dalam hidup kita.
Dia menolong dalam kelemahan, menghibur dalam kesusahan, memberi kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu, yaitu kekuatan yang berasal dari surga, bukan dari dunia ini. Saat ini bersama saya Cynthia Tambunan akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Terpujilah Tuhan yang telah menolong sehingga pembangunan rumah persembahan dapat terus berlanjut. Dan saat ini pekerjaan tahap berikutnya akan segera dimulai. Marilah kita tetap semangat memberi dan mendukung pembangunan rumah persembahan, rumah Bapa kita. Dan di minggu keempat ini kita membawa persembahan pembangunan rumah persembahan. Mari beri yang terbaik. Berikut jadwal ibadah kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025. GBI Rumah Persembahan dengan 2 sesi ibadah. Sesi pertama pukul 8 WIB disertai dengan sekolah minggu dan junior church. Dan sesi kedua pukul 10 WIB disertai dengan sekolah minggu dan junior church. Untuk GBI Glass House bergabung di GBI Rumah Persembahan. GBI Bryan City dengan 2 sesi ibadah, yaitu sesi pertama pukul 8.30 WIB. Pada sesi ini anak-anak dan remaja bergabung dalam ibadah umum. Dan sesi kedua pukul 10.30 WIB disertai dengan sekolah minggu. GBI Pelita Nusantara dengan 1 sesi ibadah, yaitu pukul 10 WIB disertai dengan sekolah minggu dan junior church. GBI Selekta dengan 2 sesi ibadah, yaitu sesi pertama pukul 9 WIB hanya disertai dengan ibadah junior church. Dan sesi kedua pukul 10.45 WIB disertai dengan sekolah minggu dan junior church. GBI Tabernacle of David juga dengan 2 sesi ibadah, yaitu sesi pertama pukul 9 WIB hanya disertai dengan ibadah junior church. Dan sesi kedua pukul 11 WIB disertai dengan sekolah minggu dan junior church. GBI Medan Fair dengan 2 sesi ibadah, yaitu sesi pertama pukul 10 WIB disertai dengan sekolah minggu dan junior church. Dan sesi kedua pukul 12 WIB hanya disertai dengan ibadah junior church. GBI Gandhi dengan 1 sesi ibadah, yaitu pukul 10 WIB disertai dengan sekolah minggu. Dan GBI Medan Mall juga dengan 1 sesi ibadah, yaitu pukul 10 WIB disertai dengan sekolah minggu. Imamat 23 ayat 10 sampai 11. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Dalam rangka perayaan Paskah dan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas penyediaan berkat Tuhan yang berlimpah, maka marilah kita membawa persembahan buah sulung sepanjang bulan Mei. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau dengan transfer dengan kode unik 15 untuk buah sulung. Doa pengerja yang dikhususkan untuk gembala dan pengerja akan diadakan pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi seluruh gembala cabang dan pengerja diwajibkan hadir dengan memakai badge pengerja serta men-scan QR Code daftar hadir di pintu masuk ruang Zaitun 1. Dalam rangka menyambut perayaan Pentakosta, maka kita akan mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus yang akan diadakan tanggal 3 sampai dengan 7 Juni 2025. Tanggal 3 sampai 4 Juni 2025 diadakan di GBI Rumah Persembahan pukul 19 sampai 21 WIB, terbuka untuk umum. Dan tanggal 5 Juni 2025 diadakan di GBI Tabernacle of David pada pukul 19 sampai 21 WIB yang terbuka untuk umum.
khusus hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 diadakan untuk anak-anak di GBI Rumah Persembahan yang dilaksanakan mulai pukul 16.30 sampai 18.30 WIB dan ditutup dalam menara doa atau ibadah doa puasa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan, dan kiranya lawatan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita. Shalom Papa Mama, adik-adik semua. Dalam seri ibadah pencurahan Roh Kudus, Departemen Anak akan mengambil satu hari yang dikhususkan untuk anak-anak sekolah minggu yang akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 pukul 16.30 sampai 18.30 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan. Kami mengundang Papa Mama juga untuk mendampingi dan mengarahkan anak-anaknya mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Kehidupan orientasi melayani atau KOM adalah wadah yang disiapkan bagi jemaat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan hingga menjadi para pelayan yang diurapi. Ada beberapa tingkatan kelas, yaitu KOM seri 100, seri 200, dan seri 300. Nah, kali ini gereja kita membuka kelas KOM seri 100 online. Kelas dimulai tanggal 26 Juni 2025 dan diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18 sampai 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar KOM seri 100 online ini, silakan scan QR Code ini atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dan berikut akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara follow atau ikuti. Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu dalam ibadah ini berdoalah, mintalah kepada Allah dengan hati yang sungguh agar Roh Kudus diberikan bagi kita pribadi lepas pribadi. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat kita semua. Warta tambahan GBI Top Tower. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan. Untuk itu setiap jemaat di tempat ini perlu gabung dalam salah satu FA yang ada di tempat. Adapun FA yang tersedia adalah FA 01. Ibadahnya setiap hari Kamis pukul 7 malam di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor. Dan FA 02 ibadahnya di ruangan ini diadakan setiap minggu ketiga hari Jumat pukul 7 malam. Dalam rangka pengembangan ruangan ibadah, GBI Topo Tower mengadakan persembahan dan untuk itu kita akan mengadakan persembahan pelebaran ruangan ibadah yang dilaksanakan pada minggu ketiga dan minggu kelima. Jemaat juga dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke rekening BCA Topo Tower dengan nomor 546041976. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Topo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Topo Tower. Mari kita juga dapat like, subscribe, dan share dari media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan FA dapat
menghubungi aser yang bertugas di gereja ini. Bagi jemaat yang membawa kendaraan sepeda motor agar dapat memasang kunci ganda atau gembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah berlangsung dan menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini. Ibadah kenaikan Yesus Kristus akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 pukul 10.30 di ruangan ibadah dan kami himbau supaya jemaat hadir bersama-sama seperti biasanya. Pada hari itu juga kita akan mengadakan baptisan yang akan dilaksanakan jam 1:30 setelah ibadah kenaikan Yesus. Bagi jemaat yang akan dibaptis dihimbau supaya membawa baju gantinya. Kami juga bagi jemaat yang kehilangan termos warna biru boleh meminta sama kami yang bertugas cepat. Demikian warta kita hari ini, sampai berjumpa hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan lagi Bapak Ibu Saudara. Untuk di awal bulan kita akan mengadakan bakti sosial. Barang siapa Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi boleh menghubungi ASI yang bertugas. Demikian ibadah kita pada hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Shalom. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, kalau ku ada di dalamku. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Amin.